Mengejutkan eskalasi di Timur Tengah memanas, Iran justru kirim ratusan rudal balistik ke Rusia. Ada apa? Puluhan personel militer Rusia sedang dilatih di Iran untuk menggunakan sistem rudal balistik jarak dekat FAT-360, dua sumber intelijen Eropa mengatakan kepada Reuters. Mereka mengharapkan pengiriman ratusan senjata berpemandu satelit itu ke Rusia untuk perangnya di Ukraina. Perwakilan Kementerian Pertahanan Rusia diyakini telah menandatangani kontrak pada 13 Desember di Teheran dengan pejabat Iran untuk FAT-360 dan sistem rudal balistik lain yang dibuat oleh Organisasi Industri Dirgantara, (IO), milik pemerintah Iran yang disebut Ababil, kata dua pejabat intelijen tersebut, yang meminta anonimitas untuk membahas masalah-masalah sensitif. Mengutip beberapa sumber intelijen rahasia, para pejabat tersebut mengatakan bahwa personel Rusia telah mengunjungi Iran untuk mempelajari cara mengoperasikan sistem pertahanan FAT-360, yang meluncurkan rudal dengan jangkauan maksimum 120 km, 75 mil, dan hulu ledak seberat 150 kg. Salah satu sumber mengatakan bahwa, satu-satunya langkah selanjutnya yang mungkin, setelah pelatihan, adalah pengiriman rudal tersebut ke Rusia. Moskow memiliki rudal balistiknya sendiri, tetapi pasokan FAT-360 dapat memungkinkan Rusia untuk menggunakan lebih banyak persenjataannya untuk target di luar garis depan, sementara menggunakan hulu ledak Iran untuk target jarak dekat, kata seorang pakar militer. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan Amerika Serikat dan sekutu NATO serta mitra G7 siap untuk memberikan respons yang cepat dan keras jika Iran melanjutkan transfer tersebut. Itu akan menjadi peningkatan dramatis dalam dukungan Iran terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina, kata juru bicara tersebut. Gedung Putih telah berulang kali memperingatkan tentang kemitraan keamanan yang semakin erat antara Rusia dan Iran sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar. Misi Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Republik Islam telah menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan Rusia di berbagai bidang, termasuk kerja sama militer. Meskipun demikian, dari sudut pandang etika, Iran menahan diri untuk tidak mentransfer senjata apapun, termasuk rudal, yang berpotensi digunakan dalam konflik dengan Ukraina hingga konflik tersebut berakhir, kata pernyataan itu. Gedung Putih menolak untuk mengonfirmasi bahwa Iran sedang melatih personel militer Rusia dengan FAT-360 atau bahwa Iran sedang mempersiapkan pengiriman senjata tersebut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina. Kedua sumber intelijen tersebut tidak memberikan kerangka waktu yang pasti untuk pengiriman rudal FAT-360 yang diharapkan ke Rusia, tetapi mengatakan bahwa pengiriman tersebut akan segera dilakukan. Mereka tidak memberikan informasi intelijen apapun tentang status kontrak Ababil. Sumber intelijen ketiga dari badan Eropa lainnya mengatakan bahwa mereka juga menerima informasi bahwa Rusia telah mengirim tentara ke Iran untuk berlatih menggunakan sistem rudal balistik Iran, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pelatihan semacam itu adalah praktik standar untuk senjata Iran yang dipasok ke Rusia, kata sumber ketiga, yang juga menolak disebutkan namanya karena sensitivitas informasi tersebut. Seorang pejabat senior Iran, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan Iran telah menjual rudal dan pesawat nirawak ke Rusia tetapi belum menyediakan rudal FAT-360. Tidak ada larangan hukum bagi Teheran untuk menjual senjata semacam itu ke Rusia, sumber itu menambahkan.
Iran dan Rusia terlibat dalam pembelian suku cadang dan peralatan militer bersama. Bagaimana masing-masing negara menggunakan peralatan ini sepenuhnya merupakan keputusan mereka, kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa Iran tidak menjual senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina. Sebagai bagian dari kerjasama militer, pejabat Iran dan Rusia sering bepergian antara kedua negara, pejabat itu menambahkan. Sampai saat ini, dukungan militer Iran untuk Moskow sebagian besar terbatas pada pesawat nirawak serang Shahed, yang membawa sebagian kecil bahan peledak dan lebih mudah ditembak jatuh karena lebih lambat daripada rudal balistik. Kantor berita semi-resmi Iran Tasnim mengatakan pada bulan Juli 2023 sistem tersebut telah berhasil diuji oleh pasukan darat Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, negara itu. Pengiriman sejumlah besar rudal balistik jarak pendek dari Iran ke Rusia akan memungkinkan peningkatan lebih lanjut dalam tekanan pada sistem pertahanan rudal Ukraina yang sudah sangat kewalahan, kata Justin Brong, peneliti senior untuk kekuatan udara di Royal United Services Institute, RUSI, sebuah lembaga pemikir pertahanan yang berbasis di London. Sebagai ancaman balistik, mereka hanya dapat dicegat dengan andal oleh sistem Ukraina tingkat atas, katanya, mengacu pada pertahanan udara paling canggih yang dimiliki Ukraina seperti Patriot buatan AS dan sistem SAM-T Eropa. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak memiliki komentar langsung. Juru bicara NSC mencatat bahwa Presiden Iran yang baru terpilih, Masoud Pezeshkian, mengklaim bahwa ia ingin memoderasi kebijakan Iran dan terlibat dengan dunia. Tindakan yang tidak stabil seperti ini bertentangan dengan retorika itu. Pembatasan Dewan Keamanan PBB terhadap ekspor sejumlah rudal, pesawat nirawak, dan teknologi lain Iran berakhir pada Oktober 2023. Namun, Amerika Serikat dan Uni Eropa tetap memberlakukan sanksi terhadap program rudal balistik Iran di tengah kekhawatiran atas ekspor senjata ke proksi-proksinya di Timur Tengah dan ke Rusia. Reuters melaporkan pada bulan Februari tentang pendalaman kerja sama militer antara Iran dan Rusia dan tentang minat Moskow terhadap rudal permukaan ke permukaan Iran. Sumber-sumber mengatakan kepada kantor berita pada saat itu bahwa sekitar 400 rudal balistik permukaan ke permukaan jarak jauh Fateh 110 telah dikirimkan. Namun, sumber-sumber intelijen Eropa mengatakan kepada Reuters bahwa menurut informasi mereka, belum ada transfer yang terjadi. Pihak berwenang Ukraina belum melaporkan secara terbuka temuan sisa-sisa atau puing-puing rudal Iran selama perang. Pihak berwenang di Kiev tidak segera menanggapi permintaan komentar.